Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Api iblis hitam pekat dengan cepat mendekati Yunche. Seolah-olah ada lautan api yang tak terbatas di belakangnya. Dia dengan cepat melangkah maju dan mengayunkan Heaven's Meeting Sword dengan santai. Saat pedang diayunkan, gelombang udara yang ganas tersapu dan suara ledakannya sangat memekakkan telinga. Udara menjadi sangat terdistorsi dan suara seperti kain terkoyak terdengar di aula. Api yang menyelimuti seluruh area dengan mudah terkoyak, dan ruang hampa besar muncul di tengah kobaran api. Yunche mulai bergerak saat dia bergegas menuju lautan api. Pedang beratnya menari-nari di udara, menyerupai naga banjir yang menari di tengah ombak. Dimanapun pedang pembunuh iblis pemalu surga mendarat, pedang itu benar-benar meledak, menghancurkan dan memotong api iblis hitam merah yang sangat menakutkan itu saat badai energi pedang yang sangat besar mendatangkan malapetaka di neraka. Dalam rentang beberapa napas pendek, lautan api yang menyelimuti seluruh arena telah hancur berkeping-keping. Apa? Wajah Duke Huiye memucat karena terkejut dan kedua tangannya gemetar saat dia dengan cepat mengangkat pedang iblis obsidian. Tiga setan api melolong dalam hiruk-pikuk yang tidak suci saat mereka bergegas menuju Yunche. Tarian Empyrean, dari sayap Phoenix. Gambar seekor burung Phoenix menjadi hidup ketika seruan burung Phoenix membelah udara dan seluruh tubuh Yunche berubah menjadi bentuk burung Phoenix yang terdiri dari api yang mengamuk, saat ia dengan eksplosif menyerang ketiga iblis api. Menggunakan Phoenix Flame Sears the Heavens yang sama tanpa senjata apapun, dia hanya berhasil mengalahkan satu iblis api. Tapi api Phoenix membakar langit ini dilakukan dengan pedangnya yang berat. Kekuatan dan tekanan luar biasa seketika itu menyebabkan seluruh Demon Imperial Hall terdiam total. Siluet burung Phoenix menabrak iblis api pertama dan dengan ledakan keras, burung Phoenix langsung merobek iblis api, meninggalkan pecahan iblis api yang tak terhitung jumlahnya berkibar di langit setelahnya. Iblis api kedua juga tertembus. Iblis api ketiga terlempar dalam sekejap dan menghantam atap aula dengan keras. Seluruh aula besar bergetar hebat dan iblis api juga meledak, menghujani pecahan besar api hitam pekat. Dalam sekejap, ketiga iblis api telah hancur total, dan semua ini terjadi dengan kecepatan cahaya. Meskipun semua ini telah terjadi, kekuatan Phoenix Flame Sears the Heaven masih belum sepenuhnya hilang. Ia membawa kekuatan dan tekanan seekor burung Phoenix saat ia melesat ke arah Adipati Huiye. Duke Huiye sangat terkejut hingga matanya hampir melotot keluar dari wajahnya saat burung Phoenix itu dengan keras menabrak dadanya. Energi mendalam yang melindungi tubuh Duke Huiye langsung dihancurkan oleh pedang pembunuh iblis pemalu surga dan sisa kekuatan Phoenix Flame Sears the Heavens dibajak ke dalam tubuh Duke Huiye. Menyusul ledakan api Phoenix yang menderu, tubuh Duke Huiye terbang seperti bola karet yang ditendang saat dia berteriak dengan sedih saat dikirim terbang ke kejauhan. Yunche mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Duke Huiye terbang. Ketika dia baru saja menghancurkan dada Duke Huiye, dia jelas merasakan kekuatannya sendiri sangat terhalang oleh sesuatu. Duke Huiye tampaknya mengenakan semacam baju besi yang sangat dalam dengan pertahanan yang sangat kuat, sehingga api Phoenix membakar langit, yang telah dilemahkan karena penghalang dari tiga iblis api, tidak mampu memberikan damage yang besar padanya. Sudut bibir Yunche melengkung ke atas saat dia menunjukkan senyuman yang agak kejam dan dingin. Saat menghadapi lawan yang ingin menyerahkannya ke pelukan kematian yang kejam, bagaimana mungkin dia membiarkan lawannya menderita kekalahan yang nyaman? Sosok Yunche kabur saat ia menggabungkan Extreme Mirage Lightning dengan Star God's Broken Shadow. Dalam sekejap mata, dia muncul di udara di atas Duke Huiye yang masih terbang. Tebasan serigala langit Phoenix. Gambar serigala langit menarik api Phoenix saat membelah udara dan meluncur ke bawah, seolah-olah ia telah menumbuhkan ekor burung Phoenix yang panjang.
Di tengah desisan tajam udara yang pecah, gambar serigala langit dengan cepat digabungkan dengan api Phoenix, berubah menjadi gambar serigala langit yang berkobar-kobar dan tanpa ampun meledak ke arah Duke Huiye. Tebasan serigala langit Phoenix, itu adalah jurus turunan yang menggabungkan api Phoenix dengan jurus pedang pertama Sirius. Itu juga merupakan mahakarya yang baru saja berhasil diselesaikan Yunce 15 hari yang lalu. Setelah 3 iblis api dihancurkan dalam sepersekian detik dan Duke Huiye dikirim terbang, hati Duke Huai sudah dipenuhi dengan kekhawatiran. Sekarang dia melihat gerakan Yunce, dia dengan cepat terbang dan wajahnya memucat karena ketakutan. Lengan kanannya terbakar, tapi sebelum api itu mulai menyerbu ke arah Yunce, sesosok tubuh kabur di depannya dan sekumpulan petir ungu tua menyerbu ke arah wajahnya, memaksanya untuk membalikkan badan saat dia melakukan lompatan jauh. Duke Huai, apakah kamu mencoba melanggar peraturan turnamen? Yun Qinghong dengan dingin menyatakan sambil menghalangi kemajuan Duke Huai. Kata-kata yang dia teriakkan sama persis dengan kata-kata yang diucapkan Duke Huai sebelumnya. Dengan penghalang Yun Qinghong, bahkan jika Duke Huai ingin menyelamatkan Duke Huiye, dia tidak akan tiba tepat waktu. Menyusul suara dering yang keras, gambar serigala langit yang terbakar menghantam tubuh Adipati Huiye dengan keras. Arg! Jeritan keras dan menyedihkan yang melengking seperti ratapan roh jahat membelah udara dan hampir menekan suara ledakan energi dalam. Di bawah kekuatan destruktif yang sangat kuat dari serangan Yunce, armor pelindung Duke Huiye hanya bisa bertahan sesaat sebelum hancur seperti kaca yang rapuh. Tubuh Adipati Huiye terjatuh seperti meteor yang jatuh. Sesaat kemudian, dia jatuh ke tanah dengan teriakan yang memekakkan telinga, lalu langsung terpental ke tanah. Ketika tubuhnya membentur tanah untuk kedua kalinya, dia mendarat di luar arena dan banyak kantong api Phoenix masih menyala di tubuhnya. Alih-alih padam, apinya justru malah semakin membara dan semakin keras, menyebabkan dia langsung menjadi obor manusia. Di sekelilingnya terdapat serpihan-serpihan armornya yang berserakan di tanah. Adipati Huiye. Banyak orang dari sayap timur buru-buru mengelilinginya dan beberapa murid muda segera melepaskan energi yang sangat besar dalam upaya untuk memadamkan api di tubuh Adipati Huiye. Tapi bagaimana api Phoenix bisa dengan mudah dipadamkan? Begitu tangan mereka bersentuhan dengan api Phoenix, mereka menjerit kesakitan karena hangus karena panas. Bahkan setelah berkeliaran cukup lama, mereka masih belum bisa memadamkan api di tubuh Adipati Huiye. Keluar dari jalan, Adipati Huai turun dari udara dan menepukkan telapak tangannya ke dada Adipati Huiye. Di bawah energi yang sangat dalam dan kental, api di tubuhnya mulai surut seperti air pasang dan dengan cepat menghilang. Setelah api Phoenix benar-benar padam, sepertiga tubuh Adipati Huiye telah hangus hitam dan rambut serta alisnya telah terbakar seluruhnya. Luka-lukanya tak terhitung jumlahnya dan banyak dari luka-luka itu cukup dalam hingga memperlihatkan tulang. Dan semua ini hanyalah luka luar. Apa yang menyebabkan Duke Huai benar-benar marah adalah setidaknya 30% meridian Huiye telah hancur dan setidaknya setengah tulangnya patah. Baginya untuk pulih sepenuhnya, bahkan dengan sumber daya besar yang dimiliki Istana Duke Huai, masih memerlukan waktu berbulan-bulan. Baju besi dalam yang selalu dikenakan Duke Huiye pada dirinya telah menghilang, dan yang tersisa hanyalah aura samar dari baju besi dalam yang tersebar di mana-mana. Duke Huai sendiri sangat jelas tentang betapa tangguhnya armor yang dalam ini, dan dia bahkan lebih jelas lagi bahwa jika bukan karena perlindungan dari armor yang dalam ini, bahkan jika Huiye tidak mati di bawah serangan pedang sebelumnya, dia akan tetap lumpuh. Sayang sekali ya, orang ini benar-benar memakai jimat penyelamat hidup yang luar biasa, atau setidaknya aku akan mengurangi separuh hidupnya, kata Yunce lembut pada dirinya sendiri dalam penyesalan, mengeluarkan napas yang berat dan kasar. Di dalam aula besar,
hampir semua orang yang hadir tanpa disadari telah berdiri dengan ekspresi terkejut di setiap wajah mereka. Keheningan berlangsung lama dan seolah-olah semua suara yang ada di dunia ini telah hilang seluruhnya. Dalam sekejap, dia telah menghancurkan 3 iblis api dan menindaklanjutinya dengan melukai Duke Huiye dengan satu pukulan pedangnya. Kesimpulan yang sepertinya sudah tidak ada lagi telah sepenuhnya berubah setelah pedang besar berwarna merah terang itu muncul. Dalam rentang beberapa napas pendek, pembalikan total yang tidak pernah diimpikan oleh siapapun telah terjadi. Adipati Huiye terbaring di tanah dengan separuh wajahnya hangus hitam dan separuh lainnya pucat pasi. Meskipun dia terluka parah, dia tidak sampai kehilangan kesadaran. Kedua matanya terbuka dan melebar hingga tingkat yang ekstrim, seolah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya karena shock dan trauma. Reaksi semua orang di istana Duke Huai dan semua orang yang duduk di sayap timur sebagian besar sama. Mereka hampir tidak percaya, karena begitu Huiye mengungkapkan pedang iblis obsidian, mereka sepenuhnya yakin bahwa Yun Ce akan mengaku kalah, atau bahkan mati. Tidak ada yang menyangka bahwa inilah hasilnya. Keterkejutan dan keheranan terlihat jelas di wajah Yun Qinghong dan hanya beberapa saat kemudian dia sadar. Namun dia masih belum bisa memahami keributan yang sedang terjadi di pikirannya. Dia melihat ke arah kursi keluarga Yun dan tanpa kecuali, dari murid terendah hingga tetua termegah, setiap orang memasang ekspresi bingung. Bahkan ketiga tetua agung, Yun Jiang, Yun He dan Yun Si telah bangkit dari tempat duduknya dan berdiri di sana untuk waktu yang lama. Yun Qinghong mulai tertawa kecil, dan tatapannya menjadi tidak jelas untuk sesaat. Dia hampir tidak percaya bahwa pemuda ini, yang berkali-kali mengejutkan seluruh penonton dan mengejutkan semua pahlawan di dunia ini, sebenarnya adalah putra kandungnya sendiri. Kekhawatiran dan campur tangan sebelumnya sama sekali tidak diperlukan. Ketika dia mengingat sikap percaya diri dan tatapan tak tergoyahkan Yun Ce, dia dengan ringan menganggukkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri, "CR, batasmu yang sebenarnya, di mana tepatnya letaknya?" Yun Ce yang tidak menggunakan pedang beratnya didominasi oleh Adipati Huiye, tetapi begitu pedang berat itu muncul, dalam sekejap mata, Adipati Huiye lah yang kalah telak dan menderita luka serius. Bagi seorang praktisi mendalam, melatih satu jenis senjata adalah suatu keharusan. Dan begitu seorang praktisi memegang senjata pilihannya, kemampuan orang tersebut juga akan meningkat, namun tidak terlalu berlebihan. Seseorang yang berada di tingkat kelima dari alam mendalam Tairen masih bisa dengan mudah mengalahkan lawan yang satu tingkat lebih rendah darinya dengan tangan kosong, bahkan jika lawan itu mempunyai senjata yang dilengkapi. Tapi Yun Ce jelas berbeda. Yun Ce yang tidak memiliki pedang berat di tangannya versus Yun Ce yang memilikinya, bukan hanya perbedaan kekuatan pada saat ini, itu praktis perbedaan di seluruh level. Dengan kesalahan naga di tangan Yun Ce, dia pasti sudah melampaui Duke Huiye, jadi ketika dia menggunakan pedang pembunuh iblis pemalu surga yang jauh lebih kuat, hasilnya sudah ditentukan sebelumnya. Tapi di saat yang sama, energi yang dikonsumsi dalam proses penggunaan pedang pembunuh iblis pemalu surga jauh lebih besar daripada Dragonfall. Saat dia telah melukai Duke Huiye dengan parah, nafas Yun Ce menjadi semakin kasar. "Ayah, dia, orang macam apa dia?" Su Zizan berseru keheranan. Skenario yang terjadi dalam beberapa tarikan napas pendek itu telah berdampak kuat pada jiwanya dan sepenuhnya menjungkirbalikkan dunianya. Su Xiangnan menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan suara yang juga agak bingung, "Ayahmu lebih ingin mengetahui jawaban ini daripada kamu." Dan ketika dia memikirkan bagaimana Yun Qinghong hampir melakukan intervensi secara paksa, dia melanjutkan, "Dan aku khawatir bahkan Yun Qinghong pun tidak tahu bahwa dia sebenarnya sekuat ini."
Seseorang yang mampu menyebabkan para ahli tak tertandingi yang datang dari seluruh dunia iblis ilusi ini mengalami keterkejutan dan keajaiban berkali-kali. Yunce jelas merupakan orang pertama yang melakukan hal tersebut. Kejutan yang dia ciptakan dengan kekuatan luar biasa yang hanya ada di alam mendalam langit tidak bisa tidak menyebabkan gelombang bencana mengamuk di hati semua ahli tak tertandingi ini, dan dampak yang dia ciptakan saat dia melukai Duke Hui dengan parah. Kamu jauh melampaui kejutan sebelumnya yang dia sebabkan. Siapa selanjutnya? Pedang besar berwarna merah terang miliknya tertancap di tanah dan Yunce menopang dirinya dengan bersandar pada pedang dengan satu tangan. Dahinya dipenuhi keringat tetapi suaranya masih menggelegar karena terdengar jelas. Pada titik ini, tidak ada satu orang pun yang berani mengejeknya atau menganggapnya enteng dan semua mata tertuju pada sosoknya. Bahkan permaisuri iblis kecil, yang duduk di singgasananya, telah direduksi menjadi peran pendukung di bawah kecemerlangannya yang mempesona. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Adipati Huai dibuat kesal oleh seorang anak muda. Cedera Duke Hui benar-benar sekunder, karena kepercayaan diri, martabat, dan kesombongannya telah sepenuhnya dihancurkan oleh Yunce. Mulai hari ini, jika Yunce berhasil bertahan, namanya akan mengguncang seluruh alam iblis ilusi sementara putra Duke Huai akan direduksi menjadi batu loncatan di jalan Yunce menuju kejayaan. Orang ini, dia pasti harus mati. Duke Huai mencondongkan kepalanya dan menatap tajam ke arah Duke Zong. Ekspresi Duke Zong sudah lama berubah masam dan dia menundukkan kepalanya. Dia mengirimkan transmisi suara tanpa suara kepada putranya sendiri, Adipati Yuan Ke. Yunce telah mengungkapkan sebuah celah. Jelas bahwa menggunakan pedang itu menghabiskan banyak energi dan dia seharusnya tidak memiliki terlalu banyak kekuatan yang tersisa. Gunakan segala cara yang Anda miliki untuk membunuhnya, tidak peduli berapapun biayanya. Dia mengalahkan Jiu Fangyu, mengalahkan Xiao Donglai, mengalahkan Chiang Yanwu, dan sekarang, dia menang sekali lagi, mengalahkan Adipati Huiye. Di setiap pertandingan, semua yang hadir yakin akan kekalahan Yunce yang akan segera terjadi. Untuk dapat memasuki Demon Imperial Hall ini, setiap orang yang hadir harus terlebih dahulu berada di puncak alam iblis ilusi, dan setiap orang dari mereka memiliki status dan otoritas yang sangat tinggi, terutama para senior yang telah hidup selama beberapa ratus tahun, atau bahkan beberapa ribu tahun. Semuanya memiliki ketajaman yang tinggi dan semuanya telah melalui pengalaman yang luas. Namun pada akhirnya, mereka membuat penilaian yang salah lagi, dan setiap kali hal ini terjadi, wajah mereka menjadi pucat karena terkejut. Mungkin, sepanjang sejarah alam iblis ilusi, Yunce adalah orang pertama yang mencapai hal seperti itu. Adipati Huiye telah kalah, jadi lawan yang harus dihadapi Yunce selanjutnya adalah Adipati Yuan Ke, orang yang tak seorang pun mengira akan mempunyai kesempatan untuk naik panggung. Ayah, kakak sepertinya telah menghabiskan banyak energi. Keluarga bawah langit mempunyai pelet pemulihan mendalam yang istimewa. Saya akan segera mengambil satu dari mereka, kata Xiao Yun sambil berdiri. Yun Qinghong mengulurkan lengannya dan meraihnya sambil menggelengkan kepalanya dengan lembut. Kompetisi yang berlangsung selama upacara Kekaisaran Iblis Kaisar secara historis tidak pernah mengizinkan penggunaan pelet medis apapun. Lalu apa yang bisa kita lakukan sekarang? Ekspresi Xiao Yun berubah cemas. Meski Yunce masih berdiri tegak seperti anak panah, siapapun bisa melihat keringat membasahi wajahnya. Terlebih lagi, wajahnya memerah dan napasnya sangat kasar. Dia baru saja meraih kemenangan besar atas Adipati Huiye, tapi jelas dia menghabiskan banyak energi juga. Yun Qinghong mengerutkan alisnya dengan penuh konsentrasi. Dia tahu bahwa Xiao Yun khawatir kekuatan Yunce yang tersisa tidak mencukupi dan tanpa disadari dia akan terjerat oleh skema jahat lawan berikutnya. Dia dengan lembut berkata, "Tenang. Meskipun kata-kata dan tindakan kakakmu terlihat sangat arogan,
dia jelas bukan orang yang gegabah. Hal ini khususnya terjadi dalam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan dan kematiannya sendiri. Fakta bahwa dia memilih untuk tetap berada di arena menunjukkan bahwa dia masih memiliki kartu as. Seseorang turun dari udara di depan Yun Che. Dia mengenakan pakaian perang berwarna merah anggur dan wajahnya mengandung 7 bagian kesombongan dan 3 bagian martabat. Menghadapi Yun Che yang telah melukai Duke Huiye dengan parah, jantungnya berdetak sedikit lebih cepat, meskipun Yun Che jelas telah menghabiskan sejumlah besar energi yang sangat besar. Adipati Yuan Ke, alis Yun Che melonjak, dan meskipun dia menghadapi anggota Illusory Demon Seven Sions yang peringkatnya melampaui Duke Huiye, wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun kecemasan. Seolah-olah dia tidak menyadari bahwa energinya yang dalam telah habis. Memang benar, ini adalah Adipati. Jari Duke Yuan Ke menyentuh cincin spasial yang dia kenakan dan tombak panjang berwarna perak muncul di tangannya. Lengannya terulur dan api mulai menyebar ke badan tombaknya, bersiaplah untuk mati. Jika Anda membandingkan arogansi dan keangkuhan Adipati Huiye dan Adipati Yuan Ke, karena keduanya adalah adipati dan berada di peringkat 3 teratas dari 7 keturunan iblis ilusi, Adipati Yuan Ke jelas tidak kalah dengan Adipati Huiye. Faktanya, jika dia pergi berperang sebelum Duke Huiye, dia mungkin akan menjadi lebih arogan di depan Yun Che daripada Duke Huiye. Tapi setelah kekalahan menyedihkan Huiye, mustahil baginya untuk tidak terlalu terkejut, jadi tidak mungkin dia masih punya mood untuk menunjukkan kesombongannya. Tapi yang lebih penting lagi, dia tidak berani membuang waktu lagi, karena dia tidak ingin memberi Yun Che waktu untuk pulih, ketika membandingkan kekuatan mereka. Meskipun dia lebih unggul dari Duke Huiye, itu hanya setengah level. Kekalahan menyedihkan dan luka serius Duke Huiye membuatnya merasa khawatir sekarang karena dia menghadapi Yun Che. Adipati Huiye telah direduksi menjadi batu loncatan Yun Che dalam perjalanannya menuju kejayaan. Jika, secara kebetulan, dia dikalahkan juga, maka dia juga akan menjadi batu loncatan lain bagi Yun Che. Sebagai adipati keluarga kerajaan iblis ilusi, bagaimana dia bisa mentolerir hal seperti itu terjadi padanya? Oleh karena itu, ketika Adipati Yuan Ke menyerang, dia melakukannya dengan sekuat tenaga. Duke Yuan Ke berteriak keras dan api berkobar di sekujur tubuhnya. Aura yang terasa tak terbatas seperti lautan yang meluap dan mengalir deras tanpa hambatan. Keganasan aura ini menyebabkan arus kuat yang tak terhitung jumlahnya terbentuk dan melonjak dengan hebat di dalam aula besar. Arus ini berdampak pada udara dan menyebabkan ruang di dalam aula bergema dengan keras. Semua praktisi di aula besar merasakan tekanan tumpul di dada mereka, seolah-olah ada pelat besi berat yang diletakkan di atasnya, dan mereka tidak dapat bernapas selama beberapa waktu. Mereka yang memiliki kekuatan yang relatif lebih lemah harus segera memasang penghalang energi yang sangat besar saat mata mereka dipenuhi kejutan dan teror. Apa aura yang menakutkan? Dia memang layak menduduki peringkat nomor 2 di antara Illusory Demon Seven Sions. Hanya berdasarkan aura energi yang mendalam ini saja, dia pasti lebih unggul dari Duke Huiye. Kekuatan yang menakutkan. Yun Che dia seharusnya tidak bisa menang lagi, kan? Aura yang dipancarkan Duke Yuan Ke saat dia melepaskan kekuatan penuhnya menyebabkan hati seluruh generasi muda gemetar dan dipenuhi rasa takut. Hal ini menyebabkan para senior yang memiliki kekuatan besar menjadi sangat tergerak. Namun, tidak ada satu orang pun yang berani menyatakan dengan lantang bahwa Yun Che pasti akan kalah. Bahkan dalam kasus ini, jelas sekali bahwa Yun Che jelas telah menghabiskan banyak kekuatannya. Karena Yun Che telah menyebabkan mereka tercengang 4 kali berturut-turut, ditambah dengan 2 jurus pedang yang dia gunakan untuk mengalahkan Adipati Huiye, hal ini menimbulkan guncangan pada sistem mereka yang terlalu kuat. Yun Che adalah orang yang paling dekat dengan Duke Yuan Ke,
jadi tentu saja dialah yang mengalami tekanan penuh yang disebabkan oleh aura Duke Yuan-ke. Namun, Yun Ce yang ditatap oleh Duke Yuan-ke menunjukkan ekspresi tenang di wajahnya dan dia hampir tidak terlihat tergerak sama sekali. Terlebih lagi, pedang besar berwarna merah di depan Yun Ce tidak memancarkan aura sama sekali, tapi itu membuat Duke Yuan-ke merasa seolah-olah dia sedang menghadapi gunung yang tak bergerak dan megah, yang puncaknya terlalu tinggi untuk dijangkau. Perasaan ini menyebabkan perasaan yang sangat tak tertahankan terwujud dalam hati Adipati Yuan-ke. Dia berteriak pelan dan maju selangkah. Batu dalam berwarna hitam yang sangat keras dan tahan lama itu sebenarnya langsung hancur di bawah kaki. Satu langkah ini seolah menginjak hati seluruh penonton dan membuat setiap orang merasakan sentakan di hati. Heliks api penyucian. Duke Yuan-ke menusukkan tombaknya dan kolom energi tombak yang lebih tebal dari 3 meter ditembakkan, dan itu terbakar dengan hebat dan membawa badai panas yang membakar udara saat ia bergegas menuju Yun Ce. Kemanapun pancaran energi tombak ini lewat, itu akan menyebabkan lapisan demi lapisan luka muncul di lantai batu hitam yang dalam saat ia mencukur 1 inci dari batu hitam itu. Jika ini hanya bumi biasa, pasti sudah ada parit besar dan dalam yang terukir di tanah sejak lama. Menghadapi tusukan tombak yang memancarkan aura mengerikan ini, tatapan Yun Ce menjadi terkonsentrasi dan dia meraih Heaven's Meeting Sword dengan kedua tangannya. Bilah pedang itu membawa aura tirani yang belum pernah ditampilkan sebelumnya saat ia hancur dengan suara keras. Pukulan pedang ini, yang tidak terlihat elegan sedikit pun, membawa ledakan energi yang mengguncang dunia, dan gelombang energi yang kacau menyapu dan menelan arena saat lantai di bawah kaki Yun Ce langsung pecah. Boom! Pedang raksasa itu bertabrakan langsung dengan tusukan tombak dan dalam sekejap, semua suara di dunia tampaknya telah sepenuhnya dilahap dan badai energi yang sangat besar meledak dengan hebat. Sebagian besar lantai Demon Imperial Hall pecah dan pecahan batu giok berputar-putar di udara. Teriakan alarm segera terdengar dan menyelimuti area tersebut ketika para praktisi di sekitarnya buru-buru melindungi diri mereka dengan energi yang besar. Ada beberapa orang yang terkena benturan keras dan terlempar dari tempat duduknya. Ada juga yang memiliki kekuatan mendalam yang lebih lemah, dan dampak ini menyebabkan mereka terluka dalam dan muntah darah di tempat. Permaisuri iblis berdiri saat alisnya tenggelam, dan dengan jentikan lengan abu-abunya yang tebal, dia segera mendirikan dinding api merah yang tingginya lebih dari 35 meter yang mengelilingi arena. Saat api mulai menyala, badai energi besar yang mengamuk di aula besar terkurung dalam lingkaran api, dan bahkan tidak ada jejak energi yang bocor lagi. Penonton yang duduk di dekat dan di sekitar arena memulihkan ketenangannya, dan begitu mereka kembali ke arena, tatapan mereka dipenuhi teror. Ketika Duke Yuan-ke menyerang, dia melakukannya dengan kekuatan penuh. Meski namanya telah mengguncang langit selama bertahun-tahun, kekuatan yang dia tunjukkan saat menyerang masih di luar imajinasi siapapun yang baru pertama kali menyaksikannya. Hal ini terutama terjadi pada individu kuat dari luar kota Kekaisaran Iblis, karena mereka hampir tidak percaya bahwa kekuatan ini datang dari orang yang begitu muda. Tapi meski menghadapi serangan seperti ini, Yun Ce sebenarnya masih bisa menghadapinya. Duke Yuan-ke secara pribadi menyaksikan pancaran energi tombaknya dihancurkan hanya dengan satu serangan pedang dari Yun Ce. Yun Ce masih berdiri di posisi semula dan kakinya bahkan belum mundur setengah langkah. Bahkan sebelum Duke Yuan-ke sempat terkejut, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di depannya, dan pedang besar berwarna merah terang itu tiba-tiba terbelah tepat di depannya. Pupil mata Duke Yuan-ke menyusut dan tombak perak di tangannya ditembakkan dengan keras, namun sebelum tombak itu dapat menyelesaikan gerakannya, tebasan tombak itu telah bertabrakan dengan Heaven's Meeting Sword. Tidak ada yang terkejut, sinar tombak Duke Yuan-ke dihancurkan oleh Heaven's Meeting Sword seperti kaca tipis,
dan bahkan tidak menimbulkan perlawanan apapun saat pedang itu melewatinya dengan ledakan keras. Duke Yuan Ke dengan putus asa menuangkan seluruh energi dalam tubuhnya ke dalam tombak perak saat dia mengertakkan gigi dan memblokir Heaven Smithing Sword yang bergerak cepat. Dengan sebuah cincin raksasa, Heaven Smithing Sword menghantam bagian horizontal tombak perak yang sedang dipegang oleh Duke Yuan Ke dengan keras, dan tombak perak itu segera membengkok hingga parah. Energi pedang berat yang sangat ganas mengalir dari tombak perak langsung ke tubuh Adipati Yuan Ke. Pada saat itu, tatapan Adipati Yuan Ke menjadi gelap, seluruh tubuhnya bergetar, dan dia merasa seolah-olah semua tulang di tubuhnya akan hancur berkeping-keping. Dia merasa seolah-olah dia tidak menerima pukulan dari pedang, melainkan gunung setinggi 30.000 meter telah menabrak tubuhnya dengan keras. Dia telah dihancurkan dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga dia hanya bisa menahannya untuk sesaat dan pada saat berikutnya, dia dengan keras menembak ke udara. Batas-batas arena telah ditetapkan dan ketika seorang pesaing melampaui batas-batas tersebut, itu akan menandakan kekalahannya. Duke Yuan Ke yang sedang terbang melebarkan matanya dan dia mengeluarkan raungan rendah yang terdengar seperti lolongan binatang buas. Saat dia terbang, dia menusukkan tombaknya ke tanah. Tubuh tombak itu tenggelam jauh ke dalam tanah dan kedua tangannya memegang tombak itu dalam cengkeraman maut sementara dia dengan paksa memperlambat kecepatan tubuh terbangnya. Pada saat tubuhnya akhirnya berhenti, dia berada tidak lebih dari 1 meter dari batas arena, dan di depannya ada parit hitam pekat lurus yang membentang 100 meter, parit itu disebabkan oleh tombak peraknya yang menancap ke tanah. Pukulan pedang dari Yun Ce begitu kuat sehingga dia harus terbang setidaknya 5 km jauhnya sebelum dia bisa mengurangi kekuatan pukulan itu. Karena kenyataan bahwa dia tidak bisa meninggalkan arena, dia harus secara paksa menahan semua energi serangan itu, dan itu menyebabkan semua energi dan darah di tubuhnya berfluktuasi secara liar. Dia menenangkan aliran darah dan energinya yang gelisah, tetapi tangan kanannya, yang memegang tombak perak, masih gemetar, dan kulitnya tampak sangat mengerikan. Sebelum ini, dia masih memiliki banyak kecurigaan mengenai bagaimana Yun Ce hanya menggunakan 2 jurus pedang untuk melukai Duke Huiye, mengingat kekuatan Duke Huiye dan armornya yang dalam. Sekarang setelah dia merasakan betapa menakutkannya pedang berat Yun Ce, dia menyadari bahwa luka berat dan kekalahan telak yang dialami Duke Huiye bukanlah hal yang tidak bisa dibenarkan. Jika bukan karena perlindungan armor yang dalam, kemungkinan besar dia akan mati secara mengenaskan saat itu juga. Yun Ce tidak memanfaatkan situasi tersebut untuk mengejar dan menyerang lawannya, sebaliknya, dadanya naik dan turun dengan hebat. Hari ini adalah hari pertama dia benar-benar menggunakan pedang pembunuh iblis pemalu surga dalam pertarungan sesungguhnya. Tingkat kekuatan yang ditampilkannya telah menyebabkan dia berseru dalam hati dengan gembira tetapi jumlah energi fisik dan energi mendalam yang diperlukan untuk menangani pedang ini lebih dari 10 kali lipat jumlah yang dia gunakan untuk menangani Dragonfall. Dia menyadari bahwa meskipun dia telah menghancurkan energi tombak Duke Yuan Ke dengan satu tebasan dan mengirimnya terbang dengan tebasan lainnya, hanya dengan 2 tebasan ini saja sudah cukup untuk membuat tubuhnya merasakan perasaan hampa sesaat. Dia sangat jelas mengingat hal itu, kekuatan fisik dan kekuatannya saat ini, menangani pedang pembunuh iblis pemalu surga masih sedikit dalam jangkauannya. Meskipun hal itu memungkinkan dia untuk menunjukkan kekuatan yang sangat besar dan tirani dalam sekejap ketika pedangnya menyerang, hal itu juga membuatnya sangat lelah. Hal itu benar-benar dapat dicap sebagai bentuk cerukan yang terselubung. Sepertinya aku masih harus menemukan cara untuk meningkatkan kekuatanku secepat mungkin. Yun Ce berpikir dalam hati. Meskipun Yun Ce adalah pemenang dalam pertandingan terakhir, dia juga sangat sadar bahwa mengingat kondisinya saat ini, mengalahkan Duke Yuan Ke bukanlah hal yang mudah. Bagaimanapun,
dia berada di puncak tingkat ke-6 dari alam mendalam Tyrant dan energinya yang dalam sangat kuat dan solid. Meskipun dia telah terlempar oleh pedang Yunce, tombak perak di tangannya telah menahan setidaknya 50% kekuatan pukulan itu, dan tombak itu tidak pernah lepas dari tangannya. Duke Yuan-ke berdiri dan kulitnya sangat gelap dan suram. Matanya berkedip sejenak, lalu tiba-tiba dia mengertakkan gigi. Seolah-olah dia telah membuat semacam resolusi, dia dengan kasar menarik tombak perak dari tanah dengan tangan kirinya sementara lengan kanannya juga bergerak dengan tiba-tiba. Setelah kilatan cahaya hitam, tombak panjang berwarna hitam legam muncul di tangan kanannya. Ah! 2 tombak. Mungkinkah dia ingin menggunakan 2 tombak sekaligus? Duke Yuan-ke meraung keras dan semua otot di tubuhnya tiba-tiba bergerak aneh pada saat yang bersamaan. Kedutannya mulai meningkat intensitasnya, dan setelah itu, suara sendi yang meledak terdengar di udara dengan serangkaian dentuman dan letupan yang berurutan. Di saat yang sama, aura mengejutkan yang dia pancarkan tiba-tiba meningkat drastis beberapa kali lipat. Energi yang sangat kuat mengalir keluar untuk bertabrakan langsung dengannya dan ini menyebabkan Yunce mundur setengah langkah saat alisnya tenggelam. Energi dalam yang melindungi tubuhnya mulai mengeluarkan serangkaian suara letupan dan desisan yang kacau, dan hanya aura ledakan inilah yang hampir menyebabkan energi dalam yang melindungi tubuhnya terkoyak. Aura Duke Yuan-ke masih terus menguat dengan cepat, dan pada saat ini, dahinya, punggung tangannya, lengannya, dan dadanya menjadi berlapis sisik halus berwarna abu-abu tua. Sisik ini tampak seperti sisik naga. Meskipun Adipati Yuan-ke mewarisi sedikit garis keturunan Kaisar Iblis, ibu kandungnya adalah saudara perempuan patriark klan Qiang saat ini, Qiang Baili, jadi dia memiliki 90% garis keturunan naga api matahari terik. Berdasarkan ketebalan garis keturunannya saja, garis keturunan utama Duke Yuan-ke bukanlah garis keturunan Kaisar Iblis, melainkan garis keturunan naga api matahari terik.